kaidahnya bahwa adanya tidak tempat, tidak ada itu akan dapat merubah. Waktu tempat saya persilakan sampai nanti jam berapa? Jam 12 kurang 7. Jadi, nggak apa ya, nanti langsung diskusi saja, nanti makan saja nanti dulu, nggak apa-apa ya, daripada nanti biasanya itu tadi kalau ada sepakat bisa melaksanakan satu ayat itu. Baik, kalau betul saya silakan untuk dokter. Ya, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri dari Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Tasikmalaya. Tadi juga ada Bapak Rektor, saya wakil Rektor yang hadir bersama kita. Ibu pimpinan Aisyah daerah Tasikmalaya. Ada nggak Bu Ibu Ketua Aisyahnya? Ada Bu? Ya. Kemudian Bapak Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid daerah Muhammadiyah Tasikmalaya, yang juga sekaligus jadi moderator ya Pak ya pada kesempatan ini. Juga Bapak Ketua Cabang ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat amanah untuk menyampaikan tentang KHGT, itu kalender Hijriah global. Kalau dibahas ini ya mungkin kurang lebih 2 semester dengan bobot 6 SKS. Tapi waktu yang diberikan kepada saya kurang lebih 30 menit. Tapi insya Allah ya, kata Pak Dokter Duduk tadi itu ya, yang panjang bisa dipondokkan, yang pondok bisa dipanjangkan. Ya, sebelum kita bahas, karena ini agak siang, biasanya berpantun tuh Bu Khosiah. Pada kesempatan ini saya juga ingin berpantun dulu. Ketemu teman di Tasikmalaya, ternyata dia bergelar sarjana. Salam silaturahim untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita semangat semuanya. Ya, terima kasih ya Bu ya, Bapak Ibu. Di sini saya memberi judul Lompatan Ijtihad Muhammadiyah tentang kalender Hijriah global. Ya, kenapa saya memberi lompatan ijtihad Muhammadiyah? Karena dalam sejarahnya tadi udah disinggung oleh Bapak Duduk Hermawan bahwa metode penetapan awal bulan Qamariyah yang digunakan oleh Muhammadiyah tidak tunggal. Tapi dalam sejarahnya Muhammadiyah pernah menggunakan ru'yatul hilal.
kemudian berpindah ke hisab imkan ru'yah lokal, kemudian berpindah lagi hasil ijtihadnya ke ijtima qoblal ghurub. Jadi kalau ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, langsung maghribnya tanggal 1 sampai esok harinya. Kalau tidak ya istiqmal. Kemudian yang lama digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab wujudul hilal. Nah, ketika terjadi ijtima, hilal dalam perhitungan sudah positif. Nah, ini sama dengan metode hisab yang digunakan oleh Ummul Qura Mekah. Nah, ini yang sering disorot oleh masyarakat kita. Ya, kalau bapak ibu yang memperhatikan, sampai-sampai beberapa tahun yang lalu, karena Muhammadiyah ini sering berbeda ya Bu ya. Nah, karena berbedanya bukan dengan ormas lainnya, tetapi juga dengan pemerintah. Nah, itu banyak yang mengkritisi. Nah, kemudian ada dari ya salah seorang pegawai BRIN yang sampai dipenjarakan dan diberhentikan dari ASN. Nah, karena dia sudah mengucapkan ujaran kebencian terhadap organisasi Muhammadiyah. Padahal persoalan ibadah udah diatur dalam undang-undang kita, itu bebas beragama, berkeyakinan menurut agamanya masing-masing. Nah, kemudian Muhammadiyah itu bukan mengatakan wujudul hilal itu adalah harga mati, tetapi tetap berijtihad dan berijtihad. Nah, di 2024 1446 Hijriah ini itu mulai menggunakan yaitu launching KHGT. Nah, itu adalah kalender Hijriah global. Nah, itu berlaku untuk seluruh dunia. Kalendernya adalah kalender Islam. Ya, satu hari, satu tanggal. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Jadi kenapa kita harus memakai kalender Hijriyah? Karena ada dalam ayat Al-Quran bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, yang diantaranya adalah mulai dari Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah. Kemudian jumlah harinya itu adalah 29 dan 30 hari. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha maratan tisnatan wa isrin wa maratan salatin. Jadi dalam hadisnya itu, sesungguhnya kami, kata Rasulullah, adalah umat yang ummi, belum mengenal ilmu tulis menulis, juga belum mengenal ilmu menghitung atau hisab. Satu bulan itu sekian atau sekian, satu kali 29 hari, kali yang lain adalah 30 hari. Jadi kalau ada yang mengatakan Ramadan harus 30, itu tidak sesuai dengan hadis Rasul. Karena di hadis Rasul mungkin 29, mungkin 30. Insyaallah tahun ini ya yang akan datang, kemungkinan besar kita akan ya secara keilmuan ya, kita hanya akan berpuasa 29 hari. Kita akan Ramadan 1 Maret, 1 Ramadannya, dan akan beridul fitri tanggal 30 Maret. Itu sesuai dengan KHGT. Kemungkinan idul fitrinya akan berbeda lagi dengan pemerintah kita. Ya, memang ditonjol-tonjolkan yang pemerintah kita itu adalah memakai ru'yah. Sebenarnya juga tidak. Sama dengan kita, dia memakai imkan ru'yah 3 derajat, itu berlaku lokal. Kalau imkan ru'yah, walaupun ada kata ru'yah, sebenarnya bukan ru'yah bil fi'li,
pada prinsipnya adalah hisab, sama dengan kita karena berdasarkan perhitungan. Nah, ini pengalaman saya ikut ru'yatul hilal. Kalau ketinggian 2 atau 3 derajat itu sangat sulit untuk teramati. Ya, saya sering bergabung itu. Kebetulan ya saya dapat amanah juga sebagai tenaga ahli di Badan Hisab Ru'ya Provinsi Jawa Barat di Kemenak, sering ikut ru'yatul hilal. Kalau 2 dan 3 derajat sulit untuk teramati, kecuali kalau di atas 5 derajat. Nah, sangat sulit, kecuali ada kecualinya. Kecuali kalau terjadi gerhana matahari sebelumnya. Nah, itu mungkin hilal itu bisa teramati walaupun 2 derajat. Karena secara astronomi atau ilmu falak, kalau terjadi gerhana matahari namanya adalah hilal yang teramati. Jadi itu sangat mungkin teramati itu. Kalau 2 derajat atau 3 derajat. Tapi kalau 3 terjadinya ijtima, nah itu sulit untuk teramati. Tapi karena udah di atas kriteria, sesuai kriteria, itu tetap diumumkan kepada masyarakat kalau besok adalah tanggal 1. Nah, kita juga income. Nah, tapi income-nya adalah internasional. Nah, tadi nanti akan kita lihat dari aspek kaidah tadi yang disampaikan oleh Manhaj dan oleh Bapak moderator, di mana letaknya kaidah itu untuk perkembangan hisab dan ru'yah atau hisab Muhammadiyah dalam menentukan KHGT ini. Ya, kalender Hijriah Global Tunggal ini itu cirinya yang pertama ya kalender Islam. Kemudian dia berlaku global, seluruh dunia. Ya, dari barat sampai ke timur, dari titik 180 derajat di timur positif sampai ke titik minus 180 derajat di barat, yang batas tanggalnya itu adalah titik 0 derajat di Swiss. Kemudian prinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini adalah tanggal 2, di Amerika juga tanggal 2, cuma jamnya yang berbeda. Sekarang tanggal 3 di Hijriah di Indonesia, di Amerika juga tanggal 3. Nah, sama. Kita lihat dulu sejarah KHGT. Penggagas pertama kalender Islam global ini adalah seorang ahli hadis Mesir yang bernama Ahmad Muhammad Shakir. Itu pada tahun 1939. Jadi udah lama sekali ya ada pemikiran untuk membuat kalender yang berlaku secara internasional. Kemudian tahun 1978 Konferensi Istanbul I untuk penyatuan parameter tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Jadi elongasi itu adalah titik ya matahari terbenam ke ijtima. Nah, itu adalah elongasi. Itu jarak antara matahari terbenam ke ijtima. Ijtima itu tadi adalah posisi matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis bujur astronomis. Kalau lintangnya sama, artinya satu garis lurus, itu akan terjadi gerhana matahari. Nah, itu yang dikatakan adalah hilal yang teramati kalau terjadi gerhana matahari besok tanggal 1. Kemudian tahun 1978 Ilyas dari Malaysia juga menemukan hisab global. Ya, itu seorang profesor di Malaysia, pernah kita undang itu di konferensi internasional ketika diadakan Muhammadiyah di Jakarta tahun 2007. Nah, beliau ikut diundang dalam acara tersebut. Nah, kemudian tahun 2008, nah ini deklarasi Dakar. Nah, hasil konferensi puncak negara-negara OKI. Nah,
Itu pada tahun 2008. Di sini menghimbau supaya umat Islam atau negara-negara Islam itu dihimbau untuk melakukan upaya penyatuan kalender Islam secara internasional. Tahun 2008 Temu Pakar 2 hasilkan rumusan KHGT, ya kalender Hijriah Global Tunggal, ijtima sebelum jam 12 GMT, Greenwich Mean Time, yang dengan kita Indonesia dengan WIB itu adalah kecepatannya kita lebih cepat 7 jam plus 7, dengan WITA plus 8, dengan WIT adalah kelebihan atau plus 9. Tahun 2016 Konferensi Istanbul II hasilkan KHGT dengan rumusan kriteria sebagai berikut. Nah, ketika 2016 inilah Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat Bapak Profesor Samsul Anwar diundang dalam konferensi ini. Ya, sebenarnya undangan beliau itu juga dilatar belakangi dengan adanya simposium internasional ketika di Jakarta tahun 2007. Ya, itu kan berbagai pakar di seluruh dunia juga kita undang ketika itu. Ya, saya kebetulan juga termasuk yang diundang, jadi saya tahu bagaimana perkembangan ketika itu. Nah, sebelum konferensi ini Bapak Profesor Samsul ini menulis sebuah tulisan yang dikirim ke sana, dan dari pihak OKI di Turki itu dari panitia merasa tertarik. Nah, kemudian beliau diundang. Kemudian satu lagi yang diundang adalah dari Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Hendro Setianto yang punya Imah Noong di Bandung, di Lembang. Ketika di konferensi kedua-duanya sepakat dengan keputusan konferensi 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Pulang ke Indonesia, ya ketua kita Bapak Profesor Samsul itu istiqomah. Dan dari Nahdlatul Ulama Bapak Hendro Setianto, nah itu mentah lagi pulang ke Indonesia. Nah, itu bedanya. Ya, karena di saudara kita di Nahdlatul Ulama ada diundang nggak di sini. Nah, bedanya kalau di kita ru'yah itu bukan ibadah, tetapi di Nahdlatul Ulama ru'yah itu adalah ibadah. Nah, itu bedanya. Ya, pernah juga masalah penetapan awal bulan Qamariyah ini ada wacana dulu mau dijadikan undang-undang. Nah, kemudian diadakan pertemuan di Kementerian Agama kita. Nah, di sana itu sempat itu ketua Nahdlatul Ulama sempat ketok meja itu, mukul meja bahwa dia tidak menerima kalau penetapan itu berdasarkan hisab. Jadi tetap berdasarkan ru'yah menurut pandangan mereka. Nah, itu pernah itu tahun 2010 kalau nggak salah ya. Kebetulan saya juga hadir di sana, jadi saya juga tahu perkembangannya. Nah, karena menurut mereka adalah ibadah. Ya. Kemudian ya, yang pertama hasil dari KHGT tahun 2016 seluruh dunia satu matlab, jadi visibilitas semuanya dengan imkan ru'yah yang tadi adalah 5 derajat, elongasi 8 derajat. Yang kedua, bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 00 GMT telah terpenuhi kriteria minimal 8 derajat elongasi dan ketinggian hilal 5 derajat. Yang ketiga, koreksi kalender apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam, ya 00 GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan. Yang pertama, apabila imkan ru'yah hilal elongasi 8 derajat, tinggi hilal 5 derajat telah terjadi di satu tempat manapun di dunia ini, dan ijtima di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar. Jadi sudah terjadi ijtima di seluruh dunia ini, termasuk New Zealand yang paling timur itu harus terjadi ijtima sebelum terbitnya fajar. Tentu fajar di sini adalah fajar shadiq yang sudah kita sepakati di Muhammadiyah adalah ketinggian
matahari, posisi matahari itu adalah min 18 derajat before sunrise, itu sebelum matahari terbit. Itu yang sudah menjadi putusan di Muhammadiyah. Kemudian imkan ru'yah tersebut di atas terjadi di daratan benua Amerika, karena di barat kalau terjadinya setelah jam 00. Jadi untuk timur itu bukan hari itu tetapi besoknya. Jadi kalau di barat hari ini, besoknya baru di negara timur kalau terjadinya sebelum jam 00 GMT. Jadi prinsip KHGT itu penerimaan terhadap hisab. Jadi kita nggak pakai ru'yah, tetap ru'yah bil fi'li, tetapi memakai hisab. Yang kedua, transfer imkan ru'yah. Apa transfer maksudnya? Kalau terjadi di barat, ditransfer ke timur, tapi nggak hari itu, hari besoknya. Kemudian kesatuan matla seluruh dunia. Kemudian keselarasan hari dan tanggal seluruh dunia, ya hanya beda jamnya aja. Kemudian penerimaan garis tanggal internasional, yaitu di titik 0 derajat Swiss, negaranya adalah Kiribati. Satu negara di tengahnya adalah lautan, sebelah masuk ke timur, sebelah masuk ke barat, jadi tengahnya lautan. Jadi kalau ada wacana untuk memindahkan titik 0 derajat itu ke Mekah, itu sangat mustahil. Kenapa sangat mustahil? Tidak mungkin nanti Ka'bah itu bisa dibagi dua, sebelah ke timur, sebelah ke barat. Itu sangat tidak mungkin. Nah, kemudian syarat validitas KHGT. Masuk bulan baru setelah imkan ru'yah 5 derajat. Tidak memaksa memasuki bulan baru sebelum ijtima. Jadi kalau di dunia ini belum terjadi ijtima, belum boleh menetapkan bulan baru, karena ijtima itu adalah pergantian bulan. Istilahnya dalam astronomi itu adalah new moon. Nah, itu pergantian bulan baru. Nah, itu ijtima. Kemudian tidak boleh memaksa satu kawasan di muka bumi tertunda memasuki bulan baru padahal hilal sudah imkan. Nah, itu ya, sudah 5 derajat, itu nggak boleh ada yang menunda. Kemudian dapat menampung ibadah dan muamalah sekaligus. Ibadah haji itu hari Arafah, ya, yang haji itu kata Rasul, al-hajju Arafah, khudhu anni manasikakum. Nah, Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah di Mekah dengan Indonesia sama. Nah, itu untuk ibadah. Untuk muamalah, transaksi jual beli, ya sekarang udah global ya. Di Amerika, di Eropa, di Australia udah transaksi ekonomi dengan Indonesia. Mungkin suatu saat nanti bisa-bisa kita nggak megang uang cash. Sekarang itu udah kelihatan. Apa-apa kita ya udah pakai teknologi semuanya ya online. Jangan-jangan nanti kita nggak megang uang cash, ya jual beli dengan Australia kita tinggal klik dari rumah ke Amerika. Nah, kan nggak mungkin tanggalnya berbeda Indonesia dengan Amerika. Misalnya hari ini 2 Februari, 3 di bulan Rajab, Sya'ban. Rajab udah lewat, bulan Sya'ban. Nggak mungkin di transaksinya itu tertulis menurut hisab adalah tanggal 3, menurut riyah tanggal 4. Kan nggak mungkin begitu. Jadi hanya satu kebutuhannya. Nah, jadi hanya dengan KHGT ini nanti satu tanggal. Apalagi kalau transaksi akad nikah, masa di akta nikahnya nanti menurut riyah tanggal 3 tanggal 4, menurut hisab tanggal 3. Kan nggak mungkin. Nah, jadi itu ya terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Kasia tadi, Prof. Sia. Ya kalau perkawinan harus dicatatkan karena dalam Al-Qur'an itu ya perpindahan milik saja dalam Al-Qur'an kan wajib dicatatkan dalam Al-Baqarah 282. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Apalagi perkawinan itu
adalah pindah tanggung jawab yang sangat penting untuk dicatatkan. Nah, dalam pencatatannya perlu adanya tanggal Hijriah. Nah, itu nggak mungkin tanggal yang berbeda dalam satu akta. Tentu sama, itu kebutuhannya. Nah, nanti kita lihat apa argumen ya. Nah, argumen syar'inya apa, argumen sainsnya apa? Karena ada yang mengkritik ya kalau KHGT ini tidak syar'i dan tidak sains. Padahal kita punya argumen ya. Muhammadiyah itu untuk memutuskan sesuatu itu melakukan ijtihad yang panjang, memakan waktu yang panjang, dan juga mengundang para ahli dari berbagai negara, juga dari Indonesia. Contohnya untuk kita merubah posisi matahari ketika fajar shadiq itu dari 2010, kemudian kapan kita tetapkan menjadi keputusan min 18 disepakati adalah 2021 ketika Covid. Nah, itu ketika Munas di Gresik yang dilakukan secara online. Berapa tahun itu? 11 ya. Untuk KHGT 2016 baru kemarin ini 2024 kita mengambil sebagai satu keputusan. Nah, ini ada ayat Al-Qur'an ya, kita lihat maqasid syariahnya, karena tujuan disyariatkan ajaran Islam itu untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan sejauh-jauhnya. Ini ada dalam Al-Anbiya ayat 92 ya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa inna rabbukum fa'budun. Kemudian Al-Mu'minun ayat 52, redaksinya hampir sama. Kedua ayat ini menegaskan adanya konsep kesatuan maqasid. Konsep ini dapat dimasuki kesatuan sistem penanggalan yang menyapa kaum muslimin sebagai umat yang satu. Jadi KHGT itu adalah untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Itulah cita-cita Umar bin Khattab dulu ya, pingin punya kalender Islam. Ya, ketika Umar bin Khattab menerima surat dari Raja Mesir, ada bulan nggak ada tahun. Nah, kemudian diadakanlah musyawarah oleh Umar bin Khattab, kemudian disepakati penetapan tahun Hijriah itu diawali dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, yaitu tepatnya hari Jumat 16 Juli 622 Masehi. Nah, itu yang berlaku sampai sekarang. Kenapa sekarang kita berbeda ya? Karena keinginan Umar bin Khattab itu adalah penyatuan umat Islam. Kemudian juga dalam Al-Anbiya ayat 107, surat Saba ayat 28 ya, kedua ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, yang berarti risalahnya bersifat universal. Kemudian salah satu bentuk pengejawantahan universalisme ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyediaan satu kalender yang dapat menyatukan umat dalam satu sistem tata waktu terpadu dan universal, yakni kalender global. Ya. Kenapa Muhammadiyah memilih menggunakan hisab, tidak memilih ru'yah? Nah, ini sudah ada dalam HPT kita ya. Ayatnya Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Saya pingin minum dulu ya. Iya, karena udah siang harus semangat tadi kan. Di pantunnya juga ya semangatnya, mudah-mudahan kita ya tidak ngantuk lah. Kemudian hadis. Nah, hadis ini dalam Kutubut Tis'ah kurang lebih ada 56 hadis.
Ya Bapak Moderator, kebetulan saya pernah mentakhrir hadis ini, saya jadikan tesis S2 saya ini. Dalam Kutubut Tis'ah, kurang lebih kitab yang dibaca itu 64 kitab hadis dari Kutubut Tis'ah. Ini saya ambil 2 redaksi. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in umma alaikum faqdurulah. Yang kedua dari Abi Hurairah, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in qubiya alaikum fakmilu idata sya'ban salasin. Ya, berpuasalah kamu ya apabila melihat hilal, berpuasalah kamu, kan gitu ya. Dan apabila melihat hilal, beridul fitrilah kamu. Jika cuaca mendung, estimasikan. Artinya kalau estimasi perkirakan, nggak mungkin dengan ru'yah, tentu dengan hisab. Kalau ru'yah nggak bisa estimasi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal, beridul fitrilah kamu ketika melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup awan, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, menurut Muhammadiyah, hilal yang tertutup awan itu apabila dalam perhitungan masih min. Nah, kalau masih negatif berarti ya harus istiqmal. Hadis ini ada syarahnya hadis yang saya bacakan tadi. Inna ummatun, kan gitu ya, ummiyatun. Ya sampai akhir tadi. Jadi ketika itu kenapa Rasulullah memberikan solusi dengan ru'ya bil fi'li? Karena ketika itu ilmu hisab belum berkembang. Sekarang ilmu hisab sudah berkembang. Jangankan penentuan awal bulan Qamariyah, awal gerhana juga sekarang udah bisa ditentukan, per detik bisa dihitung. Ibu bapak ada nggak yang keluar rumah untuk sholat zuhur melihat matahari udah tergelincir belum? Nggak ada. Matahari sudah terbenam belum? Nggak ada. Justru fajar itu banyak yang nggak tahu gimana bentuknya fajar. Azan di masjid, lihat jadwal sholat, perintahnya sama. Aqimis sholat liduluki syamsi, kan gitu. Sedikit lagi ada azan, gimana nih? Ya diselesaikan aja ya. Ya 5 menit lagi. Jadi nggak ada lagi, udah kita sepakati itu dengan hisab. Tetapi ketika penetapan awal bulan Qamariyah, kenapa kita nggak bisa sepakat? Nah ini KHGT ini udah 16 negara yang bergabung. Ya termasuk kita dari Indonesia. Ya Muhammadiyah sudah bergabung dengan KHGT hasil konferensi Turki. Nah di sini dalam hadis ini itu ada ilat. Kalau dulu Rasulullah memberikan solusi adanya ru'yah pengamatan atau ru'yah bil fi'li, ya ilatnya ketika itu ilmu hisab belum berkembang. Sekarang ilatnya berbeda, ilmu hisab sudah berkembang. Jadi kalau kita kembali ke metodologi, ke manhaj, itu ada kaidah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Nah itu kaidahnya. Kemudian tadi dikatakan sebagai kebutuhan. Nah itu tadi Pak kaidahnya. Jadi kalender Islam internasional itu suatu kebutuhan untuk umat Islam secara global. Nah itu kaidah yang tadi itu Pak. Ya ini kalau asli dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bunyinya fatwa, tapi sudah banyak yang bahasanya itu hukum. Tagayyurul fatwa bitagayyuril azmina wal amkina wal ahwal wal awaid wal fawaid. Nah itu fawaid itu ya kebutuhan. Fatwa itu bisa berubah dengan berubahnya masa, tempat, keadaan, niat dan kebutuhan. Nah kalender Hijriah ini adalah suatu kebutuhan umat Islam secara universal seluruh dunia. Itu penting. Nah itu dalilnya, itu kaitannya kaidah tadi. Kemudian ada hadis ini satu lagi dari Abi Hurairah
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahuna. Enggak, udah Bu. Jadi puasa itu hari semua kamu berpuasa. Idul Fitri itu semua kamu Idul Fitri, artinya seluruh dunia. Idul Adha itu pada hari semua kamu beridul Adha. Itu hadisnya sahih. Jadi bukan nggak ada argumen, ada argumen. Nah sedikit lagi ini argumen yang sains. Nah ini ya, ini dihitung untuk 200 tahun ke depan tidak ada umur bulannya yang kurang 29 hari, nggak ada yang lebih dari 30 hari. 1 tahunnya nggak ada yang kurang dari 354 hari, nggak ada yang lebih dari 355 hari. Kemudian yang berumur 354 sebanyak 125 tahun, yang berumur 355 ada 75 tahun. Nah ini juga sesuai dengan jumlah daur ya. Nah 1 daur kan 30 tahun, kalau Hijriah 30 tahun itu 11 kali 355, 19 kali 354. Itu sudah sesuai. Ya barangkali itu, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasa puas. Biar kita nanti dialog, dan waktu yang diberikan juga sudah habis. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang